Bab 1111. Sorakan keras segera menggema di aula penegakan hukum. Para prajurit tentara penegak hukum berteriak dengan penuh semangat memuji kekuatan dan keberanian komandan mereka. Pada awalnya hanya Tie Sing dan beberapa orang saja yang berteriak, tetapi tidak lama kemudian para prajurit dari berbagai aula penegakan hukum yang lain juga ikut bersorak. Nama Ming Lu terus menggema di udara. Lu Ming mengangkat tangannya dan seluruh kerumunan segera menjadi tenang. Ia kemudian menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada semua orang yang hadir dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para prajurit tentara penegak hukum yang telah datang membantu. Kemunculan 9 bendera penegak hukum sebelumnya memang memberikan tekanan yang sangat besar kepada pihak sekte pedang bela diri surgawi. Namun para prajurit tentara penegak hukum justru menganggap bahwa merekalah yang seharusnya berterima kasih kepada Lu Ming. Selama bertahun-tahun mereka hidup dalam tekanan dan penghinaan. Namun hari ini mereka akhirnya dapat mengangkat kepala dengan bangga. Lu Ming kemudian menyatakan bahwa karena semua orang sudah berkumpul pada hari itu, ia akan mentraktir mereka semua. Ia meminta Tie Sing membawa beberapa orang untuk membeli makanan dan minuman. Lu Ming mengeluarkan beberapa batu mentah dan memberikannya kepada Tie Sing untuk digunakan membeli kebutuhan pesta. Tie Sing langsung menerima batu mentah itu dengan penuh semangat lalu membawa beberapa orang pergi. Sementara itu para penonton di langit perlahan bubar satu persatu. Tidak lama kemudian langit kembali menjadi sepi. Namun kejadian hari ini menyebar dengan sangat cepat seperti badai yang melanda seluruh kota suci. Berbeda dengan insiden keluarga Huang sebelumnya, yang hanya menjadi bahan pembicaraan ringan, kali ini lawannya adalah kekuatan penguasa, yaitu sekte pedang bela diri surgawi. Karena itu dampaknya jauh lebih besar. Nama Komandan Ming Lu dengan cepat menjadi terkenal di seluruh kota suci. Bahkan ada orang yang menyebutnya sebagai komandan tentara penegak hukum terhebat dalam 30.000 tahun terakhir. Tidak lama kemudian Tie Sing kembali dengan membawa banyak makanan dan minuman. Sebuah pesta besar diadakan di aula penegakan hukum. Lebih dari 1.000 prajurit tentara penegak hukum berkumpul untuk minum dan berbincang bersama. Mereka merayakan kemenangan tersebut hingga larut malam sebelum akhirnya pergi satu persatu. Setelah semua orang pergi, Lu Ming memanggil Tie Sing. Ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tie Sing. Di dalam cincin itu terdapat 500.000 batu mentah. Lu Ming meminta Tie Sing membagikan batu mentah tersebut kepada para prajurit lainnya. Tie Sing langsung menolak. Menurutnya batu mentah itu diperoleh Lu Ming dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, sehingga mereka tidak berhak menerimanya. Para prajurit lain yang masih berada di sana juga menggelengkan kepala. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka tetap memiliki prinsip. Namun Lu Ming tetap memaksa mereka untuk menerimanya. Ia menjelaskan bahwa tanpa dukungan mereka, sekte pedang bela diri surgawi tidak akan takut kepada mereka. Akhirnya Tie Sing menerima cincin penyimpanan itu. Setelah itu Lu Ming kembali ke kamarnya sendiri. Ia menutup pintu lalu memasuki dunia di dalam diagram gunung dan sungai. Dengan satu lambaian tangan tumpukan batu mentah yang sangat besar muncul di hadapannya. Jumlahnya mencapai 3 juta batu mentah. Lu Ming memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya itu untuk menembus tingkat berikutnya. Ia ingin mencapai tingkat ketiga alam dewa spiritual. Dengan satu pikiran, garis keturunan 9 naga muncul di tubuhnya. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan 100.000 batu mentah sekaligus lalu mulai memurnikannya. Energi spiritual dari batu mentah terus mengalir ke dalam tubuhnya. Seiring waktu berlalu, kultivasi Lu Ming meningkat dengan sangat cepat. Dari tahap pertengahan tingkat kedua alam dewa spiritual, ia melangkah ke tahap akhir. Kemudian mencapai puncak tingkat kedua. Setelah itu ia mulai menembus penghalang menuju tingkat ketiga. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah seluruh 3 juta batu mentah dimurnikan, energi inti sejati di dalam tubuh Lu Ming melonjak tanpa henti seolah-olah ada banyak naga sejati yang mengaum di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat energi tersebut akhirnya perlahan menjadi tenang. Lu Ming membuka matanya. Di matanya tampak cahaya kegembiraan. Ia akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga alam dewa spiritual. Namun pada saat yang sama seluruh 3 juta batu mentah telah habis digunakan. Meski konsumsi sumber dayanya sangat besar, hasil yang diperoleh juga sangat mengesankan. Dalam waktu 3 hari saja kultivasinya meningkat dari tahap pertengahan tingkat kedua, menjadi tahap awal tingkat ketiga alam dewa spiritual.
Kekuatan tempurnya meningkat sangat besar. Hal itu membuat Lu Ming semakin percaya diri menghadapi kompetisi yang akan dimulai sekitar 10 hari lagi. Namun ketika memikirkan masa depan, pikiran Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk memikirkan sekte jimat. Sudah hampir 2 tahun sejak Kaisar Bela Diri Di menyegel sekte tersebut. Segel itu hanya dapat bertahan selama 5 tahun. Sekarang waktu yang tersisa hanya sedikit lebih dari 3 tahun. Lu Ming merasa tekanan besar di dalam hatinya. Mencapai tingkat kekuatan yang mampu melawan Di dalam waktu 3 tahun terasa hampir mustahil dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Namun ia segera menggelengkan kepala. Memikirkan terlalu banyak tidak akan ada gunanya. Ia hanya bisa terus maju dengan seluruh kemampuannya. Lu Ming meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak seperti petir kecil. Setelah itu ia keluar dari diagram gunung dan sungai. Hari-hari berikutnya kembali berjalan dengan tenang. Selain berkultivasi setiap hari, Lu Ming juga sering berjalan-jalan di kota suci. Sejak kejadian dengan sekte pedang bela diri surgawi, para murid dari berbagai kekuatan besar menjadi jauh lebih berhati-hati di kota suci, terutama di wilayah yang berada di bawah tanggung jawab Lu Ming. Mereka tidak lagi berani menyerang orang lain tanpa alasan. Jika memiliki dendam, mereka akan menyelesaikannya di arena pertempuran. Dengan demikian, hari-hari Lu Ming terasa cukup santai. Tidak lama kemudian 10 hari berlalu. Upacara pengorbanan besar yang diadakan setiap 1 juta tahun oleh dinasti suci kuno akhirnya akan dimulai. Selama beberapa hari terakhir, kota suci menjadi sangat ramai. Para ahli dari berbagai wilayah dunia datang berkumpul. Di jalan-jalan kota suci dapat terlihat para ahli bela diri dari dataran utara yang bertubuh tinggi dan besar. Bahkan para wanita dari wilayah itu juga memiliki tubuh tinggi dan kuat. Mereka biasanya menggunakan senjata berat seperti gada, palu raksasa, atau kapak besar. Aura mereka liar dan penuh kekuatan. Mereka juga menunggang berbagai jenis binatang buas sehingga mudah dikenali. Ada pula para ahli bela diri dari dunia bawah tanah selatan yang memancarkan aura suram. Tubuh mereka dipenuhi energi hantu atau energi darah yang membuat orang merasakan hawa dingin ketika melewati mereka. Selain itu juga terdapat para biksu dari gurun barat. Kepala mereka bercahaya dan tubuh mereka mengenakan jubah kasaya suci. Namun orang-orang dari wilayah tandus timur jarang terlihat. Pada hari yang telah dinantikan itu, upacara pengorbanan jutaan tahun dari dinasti suci kuno akhirnya dimulai. Langit di atas kota suci tiba-tiba dipenuhi suara dengungan yang kuat. Gelombang energi yang sangat intens bergetar di udara. Lu Ming bersama Tie Xing dan para prajurit lainnya keluar dari aula penegakan hukum lalu terbang ke udara untuk menyaksikan upacara tersebut. Langit di atas kota suci dipenuhi awan berwarna-warni. Musik surgawi terdengar di seluruh penjuru. Cahaya warna-warni membuat ruang angkasa tampak terus bergetar. Kemudian sebuah platform raksasa muncul di langit. Platform itu tidak terbuat dari emas ataupun batu giok biasa. Seluruh permukaannya memancarkan cahaya berwarna-warni. Di sekitarnya tampak bayangan naga sejati dan Phoenix menari di udara, sementara makhluk suci seperti kilin berkeliaran. Semua itu sebenarnya merupakan efek dari formasi besar. Di sisi timur dan barat platform kemudian muncul barisan meja dan kursi. Meja dan kursi itu terbuat dari batu giok halus dengan ukiran naga dan Phoenix. Semuanya tampak sangat mewah. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 10.000. Semua meja dan kursi itu melayang di udara di atas kota suci. Tidak lama kemudian sebuah tangga batu giok muncul di sisi utara. Tangga itu memiliki 99 anak tangga dan memanjang ke atas. Di ujung tangga tersebut berdiri sebuah altar kuno yang besar. Altar itu tampak sangat tua dan berat seolah-olah telah melalui ujian waktu yang panjang. Letaknya sekitar 10.000 meter di atas permukaan tanah dan sebagian tertutup oleh awan. Tiba-tiba sebuah suara keras bergema dari dalam istana kerajaan. Suara itu mengumumkan bahwa Kaisar Suci telah turun. Musik surgawi semakin keras terdengar. Cahaya suci memenuhi langit. Kemudian sekelompok orang melangkah ke udara. Pria yang berjalan di depan mengenakan jubah emas yang dihiasi pola raja manusia yang sedang memerintah dunia. Ia tampak berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh tinggi dan tegap. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci. Matanya bersinar seperti bintang di langit dan aura keagungan yang luar biasa terpancar dari dirinya. Orang itu adalah Kaisar Suci yang sedang berkuasa.
Namanya Xie Qitian. Bab 1112. Di samping Xie Qitian berdiri dua lelaki tua berambut putih. Penampilan mereka tampak biasa saja, tetapi dari tubuh mereka memancar aura yang sangat menakutkan. Lu Ming telah merasakan aura seperti itu lebih dari sekali sebelumnya. Itu adalah aura seorang kaisar. Dua lelaki tua di sisi Xie Qitian juga merupakan kaisar. Dengan keberadaan Xie Qitian sendiri, keluarga kerajaan memiliki 3 orang kaisar. Kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Namun itu hanya yang terlihat di permukaan saja. Lu Ming tidak percaya bahwa keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan tersembunyi. Di dunia luar bahkan beredar desas-desus bahwa Kaisar Suci kuno dari dinasti Suci kuno mungkin belum benar-benar mati. Dinasti Suci kuno memang merupakan kekuatan yang telah berdiri selama jutaan tahun. Meskipun sekarang kekuatannya menurun, fondasi yang mereka miliki tetap sangat dalam dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan penguasa lain. Di belakang Xie Qitian dan 2 kaisar tua itu, berdiri lebih dari 10 pria dan wanita. Semua orang itu memiliki aura luar biasa, seolah naga dan phoenix di antara manusia. Sebagian dari mereka tampak berusia paruh baya, sementara yang paling muda terlihat sekitar usia 20-an. Jumlah mereka seluruhnya ada 15 orang. Mereka adalah anak-anak dari Kaisar Suci saat ini, yaitu para pangeran dan putri dari dinasti Suci kuno. Tatapan Lu Ming tiba-tiba berhenti pada seorang wanita. Wanita itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Xie Nianqing. Namun aura wanita tersebut jauh lebih dingin dan lebih suci dibandingkan Xie Nianqing. Ia seperti seorang dewi yang tak tersentuh, berdiri tinggi di atas segalanya dan memandang rendah semua makhluk hidup. Wanita itu adalah Xie Nianjun. Di samping Xie Nianjun berdiri seorang wanita lain yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Ia berada pada masa paling mempesona dalam hidupnya. Wajahnya sangat cantik dan memikat. Walaupun kecantikannya sedikit berbeda dengan Xie Nianjun maupun Xie Nianqing, ia tetap merupakan kecantikan langka yang sulit ditemukan. Jantung Lu Ming berdebar. Ia langsung menyadari bahwa wanita itu pasti adalah putri lain Xie Nianlin. Namun di antara para pangeran dan putri itu, Lu Ming tidak melihat Xie Nianqing. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi dinasti Suci kuno. Namun Xie Qitian bahkan tidak membiarkan Xie Nianqing muncul. Hal itu membuat Lu Ming mengepalkan tangannya dengan marah. Di mata Lu Ming, Kaisar Suci itu jelas tidak pernah memperlakukan Xie Nianqing sebagai anaknya sendiri. Selain itu, Lu Ming juga melihat Xie Zhen dan pangeran ke-10 Xie Yan. Adapun pangeran yang lain belum pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang para pangeran dan putri berdiri para selir kerajaan, para bangsawan, para pejabat tinggi, serta para ahli kuat dari dinasti Suci kuno. Jumlah mereka mencapai ribuan orang. Semua orang itu melangkah di udara lalu mendarat di atas platform besar di langit. Tidak lama kemudian suara yang sebelumnya terdengar kembali menggema ke seluruh kota suci. Para tamu dipersilakan duduk. Orang yang menyampaikan suara tersebut jelas merupakan sosok yang sangat kuat, setidaknya berada pada tingkat makhluk tertinggi. Begitu pengumuman itu selesai terdengar, tiba-tiba terdengar tawa keras dari kejauhan. Sekelompok orang berjalan di udara menuju platform. Orang yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua bertubuh kekar dengan rambut putih. Ia mengenakan jubah dengan pola ikan yin dan yang. Aura yang memancar dari tubuhnya sangat menakutkan. Kekuatan yang ia miliki tampak mampu menindas dunia. Ia adalah seorang kaisar. Orang itu adalah penguasa dari istana Yin Yang. Ia datang bersama para murid dari istana Yin Yang. Istana Yin Yang merupakan salah satu kekuatan penguasa di benua tengah. Kekuatan mereka sebanding dengan sekte pedang bela diri surgawi. Xie Qitian mengangkat tangannya sebagai tanda sambutan. Ia mempersilakan penguasa Yin Yang untuk duduk. Penguasa Yin Yang kemudian memimpin para ahli dari istana Yin Yang menuju meja mereka dan duduk. Tidak lama kemudian pengumuman lain terdengar. Kaisar Iblis dari Gunung Iblis Surgawi telah tiba. Gunung Iblis Surgawi juga merupakan kekuatan penguasa dari benua tengah. Tempat itu merupakan wilayah berkumpulnya para binatang iblis, mirip dengan lembah 10.000 iblis di wilayah Tandus Timur. Para binatang iblis dari sana dipimpin oleh seorang kaisar iblis. Tidak lama kemudian satu demi satu kekuatan penguasa lain dari benua tengah mulai berdatangan. Seorang kaisar bela diri dari sekte Gunung Terapung datang bersama murid-muridnya. Kekuatan lain seperti Aula Berdarah Dingin dan Istana Matahari Surgawi juga tiba.
Satu demi satu kekuatan penguasa dari benua tengah datang dipimpin langsung oleh seorang kaisar. Tidak lama kemudian lebih dari 10 kaisar telah berkumpul di kedua sisi platform besar di langit. Orang-orang di kota suci menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Pertemuan lebih dari 10 kaisar dalam satu tempat merupakan kejadian yang sangat langka. Bahkan dalam puluhan ribu tahun belum tentu dapat terlihat sekali. Pada masa pertempuran keberuntungan sebelumnya mungkin banyak kaisar berkumpul di kota kuno keberuntungan. Namun pertempuran itu terjadi di kota kuno yang tertutup sehingga orang biasa tidak dapat melihatnya. Berbeda dengan hari ini. Sekarang lebih dari 10 kaisar berdiri tepat di depan mata mereka. Adapun makhluk tertinggi jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Namun keberadaan mereka sepenuhnya tertutupi oleh cahaya kemegahan para kaisar. Lebih dari 10 kaisar berkumpul bersama. Jika kekuatan seperti itu bersatu, mereka benar-benar dapat menghancurkan dunia. Tiba-tiba pengumuman lain terdengar. Pasukan ilahi penekan langit telah tiba. Begitu kata-kata itu terdengar, suasana di seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang ke arah yang sama. Seorang pria parubaya mengenakan baju zirah hitam berjalan di udara. Di belakangnya mengikuti sekelompok prajurit yang juga mengenakan baju zirah. Aura mereka sangat liar. Niat bertarung memancar kuat dari tubuh mereka. Setiap orang tampak seperti siap bertempur kapan saja. Banyak orang di kota suci langsung terkejut. Pasukan ilahi penekan langit akhirnya datang. Pasukan ilahi penekan langit adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menandingi dinasti suci kuno di benua tengah. Namun pasukan ini juga merupakan musuh terbesar bagi dinasti suci kuno. Pada masa lalu pasukan tersebut merupakan pasukan terkuat milik dinasti suci kuno. Pasukan itu dipenuhi para ahli kuat yang tak terkalahkan dan pernah membantu dinasti suci kuno menaklukkan dunia. Karena kekuatan itulah mereka disebut sebagai pasukan penekan langit. Namun 30.000 tahun yang lalu, ketika dinasti suci kuno menghadapi pertempuran besar, pasukan ini memilih untuk tidak ikut bertempur. Akibatnya keluarga kerajaan Xie menderita kerugian besar. Setelah itu pasukan penekan langit memutuskan memisahkan diri dan menjadi kekuatan independen yang menguasai dunia. Banyak orang percaya bahwa jika pasukan ini ikut bertempur pada waktu itu, keluarga kerajaan Xie tidak akan menderita kekalahan besar dan mungkin masih memerintah seluruh benua tengah hingga sekarang. Karena itulah keluarga kerajaan Xie menganggap pasukan penekan langit sebagai pengkhianat. Selama 30.000 tahun terakhir kedua pihak sering berperang dengan sengit. Namun kekuatan mereka hampir seimbang, sehingga tidak ada pihak yang mampu benar-benar menghancurkan pihak lain. Salah satu dari 5 jenius muda terkuat di benua tengah, Yang Potian, berasal dari pasukan penekan langit. Beberapa orang sebelumnya mengira pasukan ini tidak akan datang hari ini. Namun ternyata mereka tetap hadir. Bahkan yang memimpin mereka adalah seorang kaisar bela diri yang sangat terkenal. Tatapan Xie Qitian menjadi tajam saat memandang kaisar tersebut. Namun sebagai tuan rumah, ia tetap menyambut mereka sebagai tamu dan mempersilakan mereka duduk. Kaisar bela diri itu tertawa ringan, lalu memimpin pasukannya menuju tempat duduk mereka. Setelah itu pengumuman terus terdengar satu demi satu. Seorang kaisar dunia bawah dari wilayah selatan datang bersama para ahli dari dunia bawah selatan. Dari gurun barat datang seorang biksu tua dengan wajah penuh welas asih. Ia mengenakan jubah kasaya sederhana, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Di atas kepalanya muncul lingkaran cahaya Buddha. Ia adalah seorang kaisar Buddha. Adapun wilayah dataran utara dan wilayah tandus timur tidak mengirimkan kaisar. Karena wilayah tersebut memiliki banyak kekuatan besar yang saling bersaing. Para kaisar mereka tidak dapat meninggalkan wilayah dengan mudah karena khawatir musuh akan memanfaatkan kesempatan. Di antara para ahli dari wilayah tandus timur, Lu Ming melihat dua sosok yang sangat ia kenal. Mereka adalah kepala keluarga Wang, Wang Shengtian, serta kepala keluarga Jiang. Bab 1113. Dari Istana Dewa Empyrean Langit, dua orang memimpin rombongan yang datang. Mereka adalah kepala keluarga Wang dan kepala keluarga Jiang. Sementara itu dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi masing-masing dipimpin oleh dua ahli tingkat makhluk tertinggi. Semua orang kemudian mengambil tempat duduk mereka. Setelah itu beberapa kekuatan yang lebih kecil juga mulai berdatangan, seperti lembah para guru pengobatan. Mereka tidak memiliki kaisar, namun tetap memiliki reputasi besar sehingga diperbolehkan duduk di kedua sisi platform.
Tentu saja hanya kekuatan yang memiliki reputasi besar yang dapat duduk di kursi-kursi tersebut. Setidaknya mereka harus memiliki seorang ahli tingkat makhluk tertinggi sebagai pemimpin. Adapun kekuatan yang terlalu kecil tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di tempat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu, seluruh tamu penting akhirnya telah tiba. Sebuah suara kemudian bergema di langit. Pengorbanan dimulai. Begitu suara itu menghilang, altar besar yang berdiri di langit mulai bersinar. Cahaya yang sangat terang memancar dari altar dan menyelimuti seluruh kota suci. Xie Qitian melangkah maju lalu berjalan menaiki 99 anak tangga batu menuju altar tersebut. Seluruh anggota keluarga kerajaan, keluarga Xie, para bangsawan dan para pejabat memasang ekspresi serius saat menghadap altar. Sementara itu para tokoh kuat dari berbagai kekuatan besar hanya berdiri menyaksikan. Xie Qitian kemudian menyatakan bahwa persembahan pertama ditujukan kepada Kaisar Suci pertama dari zaman kuno. Setelah itu ia membungkuk ke arah altar. Pengorbanan ini bukan ditujukan kepada langit, melainkan kepada para leluhur. Para praktisi bela diri pada dasarnya menentang langit dan merebut kekuatan hidup dari langit. Karena itu mereka tidak menyembah langit. Seluruh anggota keluarga kerajaan, para bangsawan, dan para pejabat mengikuti Xie Qitian membungkuk kepada leluhur mereka. Namun para ahli dari kekuatan lain hanya menyaksikan tanpa memberi hormat. Jika upacara ini terjadi 30.000 tahun yang lalu, semua kekuatan pasti akan ikut memberi hormat. Namun sekarang kekuatan dinasti suci kuno telah melemah. Banyak kekuatan besar tidak lagi memiliki rasa hormat di hati mereka. Fakta bahwa mereka datang menghadiri upacara ini saja sudah dianggap cukup. Ketika Xie Qitian dan yang lainnya selesai memberi hormat, seberkas cahaya memancar dari altar menuju langit. Setelah itu sebuah patung muncul. Patung tersebut adalah patung Kaisar Suci pertama dari dinasti Suci kuno yang hidup 1.000.000 tahun yang lalu. Ia adalah pendiri dinasti Suci kuno. Kemudian Xie Qitian memberi hormat kepada Kaisar Suci kedua dalam sejarah. Tidak lama kemudian sebuah patung lain muncul di atas altar. Itu adalah patung Kaisar Suci kedua. Ritual tersebut terus berlangsung. Satu demi satu patung muncul di atas altar. Semua patung itu adalah para Kaisar Suci yang pernah memerintah dinasti Suci kuno. Aura yang sangat menakutkan memancar dari altar. Seolah-olah semua Kaisar Suci dari masa lalu telah kembali hidup. Pada akhirnya terdapat 108 patung berdiri di atas altar. Semua patung itu melambangkan 108 Kaisar Suci yang telah wafat sepanjang sejarah dinasti Suci kuno. Dinasti Suci kuno telah berdiri selama 1.000.000 tahun dan menghasilkan lebih dari 100 Kaisar Suci. Namun beberapa orang memperhatikan satu hal yang aneh. Tidak ada patung dari Kaisar Suci sebelumnya. Banyak orang segera menyadari arti dari hal itu. Jika Kaisar Suci sebelumnya sudah meninggal dunia, patungnya pasti akan muncul di altar tersebut. Namun karena patungnya tidak muncul, itu berarti Kaisar Suci sebelumnya masih hidup. Banyak kaisar dari berbagai kekuatan besar memperlihatkan ekspresi serius ketika menyadari hal tersebut. Walaupun kekuatan keluarga kerajaan Xie telah melemah dibandingkan 30.000 tahun yang lalu, mereka tetap tidak boleh diremehkan. Fondasi yang mereka miliki masih sangat menakutkan. Di sisi lain, Kaisar bela diri 100 pertempuran dari pasukan penekan langit hanya mencibir dingin ketika melihat hal itu. Setelah ritual pengorbanan selesai, Xie Qitian mengumumkan bahwa upacara telah berakhir. Ia kemudian melambaikan tangannya. Ruang di udara tiba-tiba retak. Altar besar itu perlahan menghilang ke dalam celah ruang tersebut. Tidak lama kemudian meja dan kursi muncul di tempat altar sebelumnya. Anggota keluarga kerajaan, keluarga Xie, serta para pejabat tinggi kemudian duduk di tempat mereka. Suara pengumuman kembali terdengar di langit. Anggur spiritual dan pil obat akan dibagikan. Musik surgawi kembali terdengar di seluruh kota suci. Pada saat yang sama kuali-kuali raksasa muncul dari dalam istana. Kuali tersebut sangat besar, bahkan sebesar gunung. Di bawah setiap kuali berdiri seorang pria kekar bertelanjang dada yang mengangkat kuali itu di atas bahunya. Setiap langkah yang mereka ambil membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Gelombang riak ruang terus muncul di udara. Jumlah pria kekar tersebut tepat 108 orang. Mereka masing-masing membawa satu kuali raksasa. Di belakang mereka berjalan 108 wanita muda yang sangat cantik. Tubuh mereka dibungkus kain tipis dan memiliki bentuk tubuh yang anggun.
Setiap wanita memegang sebuah labu berwarna ungu emas. Para prajurit di kota suci segera menyadari bahwa anggur spiritual dan pil obat akan segera dibagikan. Banyak orang mulai bersiap untuk merebutnya. Sebuah perintah terdengar dari langit. Para pria kekar itu berteriak keras, lalu membalikan kuali raksasa yang mereka bawa. Dalam sekejap anggur spiritual mengalir keluar dari dalam kuali. Setiap kuali sebesar gunung itu menyimpan anggur spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui. Ketika semuanya dituangkan bersamaan, pemandangannya seperti 108 air terjun besar yang jatuh dari langit. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Anggur yang jatuh itu bukanlah anggur biasa. Semua anggur tersebut adalah anggur spiritual yang dibuat dari berbagai ramuan spiritual berharga. Anggur itu sangat bermanfaat bagi para praktisi bela diri. Aroma anggur segera memenuhi seluruh kota suci. Hanya dengan mencium aromanya saja seseorang sudah bisa merasa mabuk. Banyak ahli bela diri segera melompat ke langit dan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan anggur spiritual tersebut. Namun ada aturan yang harus dipatuhi. Selama proses perebutan anggur spiritual, tidak seorang pun diizinkan menyerang atau membunuh orang lain. Jika ada yang melanggar aturan itu, mereka akan langsung dibunuh tanpa ampun. Karena itu semua orang hanya menggunakan kemampuan mereka masing-masing untuk mengumpulkan anggur spiritual. Lu Ming membuka mulutnya dan menarik napas panjang. Sebuah pusaran tampak muncul di mulutnya. Anggur spiritual yang jatuh dari langit segera berkumpul menjadi aliran dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu masuk ke dalam tubuhnya, anggur itu berubah menjadi energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan hangat dan nyaman segera menyebar. Namun setelah merasakan efeknya, Lu Ming menyadari bahwa khasiat anggur tersebut tidak terlalu berguna baginya. Anggur spiritual itu sangat bermanfaat bagi praktisi di bawah tingkat dewa spiritual. Semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin besar manfaatnya. Bagi praktisi di alam laut spiritual dan alam raja, anggur ini bahkan dapat meningkatkan kultivasi mereka dan memadatkan energi sejati. Sementara itu hujan anggur spiritual terus turun dari langit. 108 kuali raksasa itu seolah tidak pernah kehabisan anggur. Anggur spiritual mengalir deras seperti hujan lebat yang menutupi seluruh kota suci. Namun tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke tanah. Semua anggur itu telah ditangkap oleh para ahli bela diri dengan menggunakan energi sejati mereka. Tidak lama kemudian seluruh anggur spiritual di langit telah habis. Setelah itu perintah lain terdengar. Sekarang giliran pil obat yang dibagikan. 108 wanita cantik membuka tutup labu di tangan mereka lalu menuangkannya ke bawah. Tiba-tiba pil obat berjatuhan dari langit seperti hujan. Meskipun ukuran labu tersebut tidak terlalu besar, ruang di dalamnya seperti cincin penyimpanan yang mampu menampung jumlah pil yang sangat banyak. Pil obat terus mengalir keluar tanpa henti. Para ahli bela diri kembali berusaha keras untuk mengumpulkan pil tersebut. Lu Ming mengangkat tangannya dan menangkap lebih dari 10 pil obat. Setelah melihatnya dengan cepat, ia menyadari bahwa pil-pil tersebut tidak terlalu berguna baginya. Namun pil itu sangat berguna bagi para praktisi yang berada di bawah tingkat dewa spiritual. Jenis pilnya sangat beragam. Ada pil penyembuhan luka, pil pemulihan energi sejati, pil detoksifikasi, dan pil untuk meningkatkan kultivasi. Jumlah pil spiritual yang dibagikan benar-benar sangat mengerikan. Bab 1114. Lu Ming menghela napas dalam hati melihat pemandangan yang baru saja terjadi. Meskipun anggur spiritual dan pil obat yang dibagikan tidak termasuk kualitas tertinggi, jumlahnya benar-benar sangat besar. Jika semuanya dihitung, nilainya menjadi sangat luar biasa. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie jelas telah menghabiskan banyak tenaga serta sumber daya untuk upacara pengorbanan ini. Jelas sekali bahwa mereka telah mempersiapkan semuanya sejak lama. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk langsung mengeluarkan begitu banyak anggur spiritual dan pil obat sekaligus. Di udara para tokoh kuat dari berbagai kekuatan besar hanya menyaksikan dengan senyum tipis. Tidak lama kemudian semua pil obat yang ada di dalam labu telah habis dituang. Para pria kekar dan para wanita cantik itu kemudian membawa kembali kuali dan labu mereka lalu terbang kembali menuju istana. Setelah itu para gadis muda yang membawa berbagai hidangan lezat serta anggur muncul dari dalam istana. Mereka terbang menuju tempat para tokoh dari berbagai kekuatan besar dan meletakkan makanan di depan mereka. Xie Qitian kemudian mengangkat cangkir anggurnya.
Hari ini menandai 100.000 tahun sejak berdirinya dinasti suci. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah datang dan merayakan hari itu bersama. Ia kemudian bersulang dengan semua tokoh dari berbagai kekuatan besar. Setelah minum bersama, Xie Qitian kembali mengumumkan sesuatu. Ia menyatakan bahwa ia berniat memilih seorang pemuda untuk menjadi suami putrinya. Selain itu, semua talenta muda dari 5 wilayah benua hutan belantara ilahi telah berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu, ia ingin mengadakan sebuah kompetisi besar. Tidak peduli apakah peserta itu pria atau wanita, semuanya diperbolehkan ikut. Pemenang tempat pertama akan menjadi suami Nianlin. Jika pemenang tempat pertama ternyata seorang wanita, maka suami Nianlin akan diberikan kepada peserta yang menempati peringkat berikutnya. Selain itu, ia juga berjanji akan memenuhi satu permintaan dari peserta yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Selama permintaan tersebut masih dalam kemampuannya, ia pasti akan memenuhinya. Tidak hanya itu, para pemenang juga akan diizinkan memasuki aula kuno Kaisar Suci untuk bermeditasi dan berlatih. Peserta yang berada di peringkat keempat hingga ke-10 juga akan mendapatkan kesempatan memasuki aula Kaisar Suci kuno. Begitu pengumuman itu selesai, mata banyak orang langsung berbinar. Bagian yang paling dinantikan pada hari itu akhirnya tiba. Hadiah yang ditawarkan Xie Qitian benar-benar sangat menggiurkan. Tidak banyak orang yang mampu menolaknya. Hari ini seluruh elit muda dari benua hutan belantara ilahi berkumpul di satu tempat. Pertempuran yang akan terjadi pasti sangat seru. Pertempuran takdir yang sebelumnya terjadi di kota kuno takdir hanya disaksikan oleh sedikit orang. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahui betapa sengitnya pertempuran tersebut. Namun kali ini semua orang memiliki kesempatan untuk menyaksikannya sendiri. Selain itu, bukan hanya para jenius dari wilayah tengah yang hadir. Para jenius dari wilayah selatan, gurun barat, dataran utara, serta wilayah timur yang tandus juga telah datang. Pertemuan para jenius dari berbagai wilayah ini pasti akan memunculkan percikan yang jauh lebih hebat. Yang lebih penting lagi, banyak jenius muda kini telah memasuki alam dewa spiritual. Pertarungan untuk memperebutkan posisi terkuat di alam dewa spiritual akan segera dimulai. Hal ini tentu sangat dinantikan oleh banyak orang. Banyak jenius muda sudah tidak sabar untuk menunjukkan kemampuan mereka. Salah satu kaisar dari istana Yinyang kemudian menanyakan bagaimana kompetisi tersebut akan dilaksanakan. Xie Qitian menjelaskan bahwa jumlah jenius yang hadir terlalu banyak. Karena itu tidak mungkin jika semuanya bertarung satu persatu sejak awal. Syarat pertama untuk mengikuti kompetisi adalah usia peserta harus di bawah 30 tahun. Setelah itu mereka harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu. Hanya mereka yang berhasil melewati seleksi yang dapat mengikuti kompetisi utama. Setelah mengatakan hal itu, Xie Qitian melambaikan tangannya. Di bagian selatan platform tiba-tiba muncul 18 jalur cahaya pelangi. Jalur-jalur itu menyebar seperti kipas dan masing-masing memiliki panjang ratusan mil. Di bagian utara platform terdapat meja dan kursi yang dipenuhi orang di sisi timur dan barat. Hanya bagian selatan yang sejak awal dibiarkan kosong. Ternyata tempat itu memang telah dipersiapkan oleh Xie Qitian untuk tahap seleksi ini. Xie Qitian menjelaskan bahwa metode seleksi sangat sederhana. Siapapun yang mampu melewati salah satu jalur tersebut akan dianggap lulus seleksi. Mendengar hal itu, banyak orang memandang 18 jalur tersebut dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa jalur itu pasti tidak sederhana. Jika itu adalah jalur seleksi, pasti ada berbagai rintangan di sepanjang jalan. Kemudian Xie Qitian kembali melambaikan tangannya. Di ujung 18 jalur itu muncul sebuah gerbang raksasa. Para ahli dari keluarga kerajaan segera terbang menuju gerbang tersebut dan berdiri menjaga di kedua sisinya. Hanya mereka yang memasuki gerbang itu yang dapat mengikuti seleksi. Begitu pengumuman itu selesai, banyak sosok muda segera terbang keluar dari berbagai kekuatan besar. Banyak juga pemuda dari dalam kota suci yang langsung menuju gerbang tersebut. Lu Ming tersenyum lalu berpamitan kepada Tie Xing dan para prajurit penegak hukum lainnya. Ia juga berniat ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Mendengar niat Lu Ming, Tie Xing dan yang lainnya langsung memandangnya dengan ekspresi curiga. Mereka mengingat bahwa syarat utama kompetisi adalah usia peserta harus di bawah 30 tahun. Namun Lu Ming memiliki janggut lebat. Dari penampilannya saja ia terlihat seperti pria berusia hampir 40 tahun. Selain itu, para praktisi bela diri biasanya menua dengan sangat lambat. Bisa saja usia sebenarnya jauh lebih tua. Lu Ming hanya menatap mereka dengan tatapan meremehkan.
Ia menyatakan bahwa dirinya bahkan belum berusia 30 tahun. Ia kemudian berjalan santai menuju gerbang besar. Tie Xing dan para prajurit lainnya langsung terbelalak. Mulut mereka terbuka lebar hingga hampir terlepas. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lu Ming ternyata belum berusia 30 tahun. Sementara itu Lu Ming berjalan santai menuju gerbang. Saat itu sudah ada antrean panjang di depan pintu masuk. Lu Ming berdiri di barisan paling belakang. Beberapa orang yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat seorang pria berjanggut lebat yang tampak cukup tua ikut mengantre bersama para pemuda. Sebagian orang bahkan mengenali Lu Ming sebagai komandan kuat yang sebelumnya menunjukkan kekuatan luar biasa. Banyak yang merasa bahwa pria ini terlalu berani karena mencoba mengikuti kompetisi yang jelas memiliki batas usia. Namun Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ia tetap berdiri santai di dalam antrean. Tidak lama kemudian tiba gilirannya. Namun seorang penjaga bertubuh kekar yang berdiri di depan pintu segera menghentikannya. Penjaga itu memerintahkan Lu Ming untuk segera pergi. Lu Ming menatapnya dengan tajam. Ia menyatakan bahwa dirinya datang untuk mengikuti kompetisi. Penjaga itu langsung memarahinya dengan marah. Ia mengingatkan bahwa Kaisar Suci telah memerintahkan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang boleh berpartisipasi. Ia kemudian menanyakan usia Lu Ming dan menuduhnya berani mengabaikan perintah Kaisar Suci. Keributan di depan gerbang segera menarik perhatian banyak orang. Banyak yang mulai menertawakan Lu Ming. Mereka menganggap bahwa pria berjanggut lebat ini pasti akan diusir. Namun Lu Ming tetap tenang. Ia menyatakan bahwa penjaga itu salah menilai penampilannya. Ia menegaskan bahwa dirinya bahkan belum berusia 30 tahun. Ia hanya terlihat sedikit lebih tua dan tidak boleh dinilai dari penampilannya saja. Banyak orang langsung tertawa mendengar hal tersebut. Tidak ada yang percaya bahwa Lu Ming berusia di bawah 30 tahun. Semua orang mengira ia hanya mencoba menyelinap masuk. Pada saat itu sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu berasal dari seorang wanita. Suara tersebut terdengar sangat merdu namun dipenuhi sikap dingin dan angkuh. Lu Ming berbalik. Ia melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri di belakangnya. Wanita itu memiliki tubuh tinggi dan ramping. Kecantikannya luar biasa, bahkan tidak kalah dengan Tan Xiang ataupun Jing Kongling. Beberapa orang segera mengenali identitas wanita tersebut. Ia adalah Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita tercantik di wilayah tengah. Banyak orang memandangnya dengan penuh kekaguman. Lu Ming juga tidak bisa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Kecantikan Liu Yuxin memang luar biasa. Wajahnya seindah mimpi dan pesonanya benar-benar menakjubkan. Dilihat dari penampilannya saja, ia memang tidak kalah dengan Tan Xiang maupun Jing Kongling. Bab 1115. Di sekitar Liu Yuxin berdiri 3 hingga 4 pemuda. Mereka jelas merupakan pengawal pribadi yang selalu mengikutinya. Berdiri di tengah para penjaga itu, Liu Yuxin tampak seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Sikapnya dingin dan angkuh. Ia melirik Lu Ming dengan tatapan acuh tak acuh yang mengandung sedikit rasa jijik, seperti seekor angsa putih yang sangat bangga. Beberapa pemuda di sampingnya segera menegur Lu Ming dengan nada meremehkan. Mereka mengejek Lu Ming yang terus menatap Liu Yuxin. Mereka juga menyindir bahwa pria berjanggut seperti Lu Ming sudah terlalu tua namun masih mencoba menyelinap untuk ikut kompetisi. Bahkan mereka mengejek seolah Lu Ming masih bermimpi ingin menikahi Putri Nianlin seperti seekor kodok yang menginginkan daging angsa. Mereka memerintahkan Lu Ming untuk segera pergi. Beberapa pemuda ini jelas baru saja tiba di kota suci dan tidak mengetahui reputasi Lu Ming sebelumnya. Lu Ming hanya melirik mereka dengan tatapan meremehkan. Ia menyebut mereka seperti anjing liar yang tidak tahu aturan dan hanya pandai menggonggong. Ia menyatakan bahwa dirinya datang lebih dulu, sehingga mereka harus mengantre di belakangnya. Ucapan itu langsung membuat wajah para pemuda itu berubah pucat karena marah. Mereka memaki Lu Ming dengan penuh amarah. Jika tempat ini bukan wilayah yang melarang pertempuran, mereka pasti sudah menyerang Lu Ming sejak lama. Ekspresi Liu Yuxin juga menjadi muram. Ucapan Lu Ming sebelumnya jelas membuatnya merasa tersinggung. Salah satu pemuda berjubah merah di antara mereka adalah yang paling sombong. Ia menuduh bahwa Lu Ming jelas sudah melewati batas usia yang diizinkan, namun tetap mencoba menyelinap masuk. Ia bahkan mengusulkan agar Lu Ming langsung dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Lu Ming hanya meliriknya dengan tenang. Ia bertanya bagaimana jika dirinya sebenarnya belum melewati usia yang ditentukan.
Pemuda berjubah merah itu tertawa dingin. Ia menyatakan bahwa jika Luming benar-benar belum berusia 30 tahun, ia akan langsung berlutut dan memakan tanah. Setelah mengatakan itu, ia menatap Luming dengan lebih teliti. Semakin ia melihatnya, semakin yakin ia bahwa Luming tidak mungkin berusia di bawah 30 tahun. Luming kemudian mengangkat suaranya dan meminta agar usia tulangnya diuji. Permintaan itu langsung menarik perhatian banyak orang. Tidak lama kemudian sebuah suara berwibawa terdengar dari kejauhan. Permintaan itu disetujui. Suara itu adalah suara Xie Qitian. Para penguasa yang duduk di platform tentu saja telah melihat semua yang terjadi di depan gerbang. Seorang lelaki tua kemudian terbang keluar dari sisi Xie Qitian. Dengan lambaian tangannya, sebuah cermin muncul di udara. Cermin itu disebut sebagai cermin pengukur tulang. Cermin ini mampu mengukur usia tulang seseorang secara akurat. Setelah menjelaskan fungsinya, lelaki tua itu mengarahkan cermin tersebut ke arah Luming. Seberkas cahaya keluar dari cermin dan menyelimuti tubuh Luming. Pada saat itu hampir semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang percaya bahwa Luming sebenarnya belum berusia 30 tahun. Dari penampilannya saja ia tampak hampir berusia 40 tahun. Namun usia sebenarnya pasti jauh lebih tua. Cermin pengukur tulang itu tiba-tiba bergetar. Kemudian 25 lingkaran cahaya muncul di udara. Lingkaran-lingkaran itu bersinar dengan cahaya emas yang terang. Setiap lingkaran melambangkan 1 tahun usia tulang. 25 lingkaran itu berarti usia tulang Luming hanya 25 tahun. Bahkan lingkaran ke-25 itu tidak terlalu terang. Ini menunjukkan bahwa Luming bahkan belum benar-benar mencapai usia 25 tahun. Suasana di tempat itu langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap Luming dengan wajah tercengang. Banyak rahang hampir terjatuh karena keterkejutan. Semua orang mulai berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa komandan yang sangat kuat itu ternyata bahkan belum berusia 25 tahun. Penampilannya memang terlihat seperti pria hampir 40 tahun. Namun usia tulangnya jelas tidak bisa dipalsukan. Hal itu membuat banyak orang merasa sangat terkejut. Banyak orang juga mengingat sesuatu yang sangat mengejutkan. Luming sebelumnya telah menekan Wu Chang dalam pertarungan. Jika Luming adalah praktisi yang sudah berusia puluhan tahun atau bahkan lebih tua, itu mungkin tidak terlalu mengejutkan. Namun kenyataannya Luming bahkan lebih muda dari Wu Chang. Hal ini menunjukkan bahwa Luming benar-benar seorang jenius luar biasa yang bahkan lebih kuat dari Wu Chang. Banyak orang menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Komandan berjanggut ini benar-benar melampaui semua dugaan mereka. Beberapa orang sempat berpikir bahwa Luming mungkin menyamar sebagai orang lain. Namun untuk bergabung dengan pasukan penegak hukum seseorang harus melalui pemeriksaan identitas yang sangat ketat. Penampilan bisa diubah, tetapi aura seseorang tidak bisa dipalsukan. Di dalam gerbang, Wu Chang juga menyaksikan semua kejadian itu. Ia langsung menggertakkan giginya karena marah. Beberapa orang dari sekte pedang bela diri surgawi juga menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Mereka pernah menderita kerugian besar di tangan komandan ini. Beberapa kaisar di platform juga mulai memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Tie Xing dan para prajurit penegak hukum lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa komandan mereka ternyata hanya berusia 25 tahun. Jika bukan karena hasil dari cermin pengukur tulang, mereka tetap tidak akan mempercayainya. Di belakang Luming, Liu Yuxin dan para pemuda lainnya juga tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pemuda berjubah merah bahkan hampir menggigit lidahnya sendiri karena terlalu terkejut. Luming kemudian menatap penjaga gerbang. Ia menanyakan apakah dirinya sekarang boleh masuk. Penjaga itu hanya bisa tersenyum canggung dan mengizinkannya masuk. Namun Luming belum bergerak. Tatapannya beralih kepada pemuda berjubah merah. Ia mengingatkan kembali janji pemuda itu sebelumnya. Pemuda berjubah merah mengatakan bahwa jika Luming belum berusia 30 tahun, ia akan berlutut dan memakan tanah. Sekarang saatnya janji itu dipenuhi. Wajah pemuda berjubah merah langsung memerah karena malu. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ucapannya tadi hanya candaan. Namun Luming langsung memarahinya dengan keras. Luming menyatakan bahwa tempat ini dipenuhi oleh para kaisar dan bahkan kaisar suci sendiri berada di sini. Namun pemuda itu berani berbicara sembarangan seolah-olah semua orang bisa dipermainkan. Setiap kata Luming seperti palu besar yang menghantam hati pemuda berjubah merah itu. Wajahnya menjadi pucat tanpa darah.
Ia buru-buru menyangkal bahwa dirinya menghina para kaisar. Namun Luming tidak memberinya kesempatan untuk terus mengelak. Ia memerintahkan pemuda itu untuk segera melakukan apa yang telah ia janjikan. Jika tidak, ia sendiri yang akan mengajarinya. Setelah mengatakan itu, tubuh Luming tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan pemuda berjubah merah. Tangannya langsung menekan bahu pemuda tersebut. Pemuda berjubah merah itu sebenarnya merupakan jenius tingkat 3 dengan kultivasi tahap puncak embrio roh. Namun kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan Luming. Ia sama sekali tidak mampu melawan. Dengan satu tekanan, Luming langsung memaksanya jatuh ke tanah. Tubuh pemuda itu menghantam tanah dengan keras. Dalam sekejap ia sudah berlutut di tanah. Luming kemudian menekan kepalanya ke bawah. Wajah pemuda berjubah merah itu menghantam tanah dengan keras. Tanah masuk ke dalam mulutnya. Banyak orang di sekitar langsung menelan ludah dengan gugup. Mereka menatap Luming dengan mata terbelalak. Komandan berjanggut ini benar-benar sangat dominan. Ia benar-benar memaksa pemuda berjubah merah itu menepati ucapannya dengan cara yang sangat memalukan. Di sisi barat platform, seorang lelaki tua dari sebuah kekuatan besar tiba-tiba membanting meja dengan marah. Kekuatan itu adalah aula berdarah dingin. Pemuda berjubah merah itu merupakan salah satu jenius dari kekuatan tersebut. Banyak anggota aula berdarah dingin menatap Luming dengan penuh kemarahan. Namun pemimpin mereka, Kaisar Darah, hanya berbicara dengan nada tenang. Ia meminta semua orang untuk tidak terburu-buru. Bab 1116. Barusan memang pemuda berjubah merah itulah yang mengatakan bahwa jika Luming belum berusia 30 tahun, maka ia harus berlutut dan memakan tanah. Semua orang mendengarnya dengan jelas, termasuk para kaisar yang hadir. Luming kemudian memanfaatkan hal itu. Ia menggunakan keberadaan para kaisar sebagai tekanan lalu langsung memaksa pemuda berjubah merah itu menepati ucapannya. Dalam keadaan seperti itu, aula berdarah dingin juga tidak memiliki alasan yang tepat untuk membela pemuda tersebut. Beberapa penguasa di sekitar platform memperhatikan kejadian itu dengan penuh minat. Mereka menganggap tindakan Luming cukup menarik. Sebagian dari mereka bahkan menyatakan bahwa pemuda ini sangat berani. Luming sendiri hanya bergumam seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia melihat seseorang memiliki selera makan yang aneh hingga memakan tanah. Setelah mengatakan itu, Luming kembali melangkah di udara menuju pintu masuk. Kata-katanya hampir membuat para anggota aula berdarah dingin muntah darah karena marah. Liu Yuxin menggertakkan giginya sambil menatap Luming dengan penuh rasa jijik. Sementara itu para pemuda lain yang berdiri di sekitarnya memandang Luming dengan ketakutan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana pemuda berjubah merah tidak memiliki kekuatan untuk melawan Luming sama sekali. Luming kemudian melirik Liu Yuxin. Ia bertanya dengan santai mengapa wanita itu terus menatapnya. Setelah itu ia tertawa kecil dan berjalan melewati gerbang. Mata Liu Yuxin langsung memerah karena marah. Dalam hatinya ia bersumpah bahwa jika suatu saat mendapat kesempatan, ia pasti akan membuat Luming menyesali perbuatannya. Luming kemudian berjalan melewati gerbang besar dan tiba di depan 18 jalur cahaya pelangi. Banyak jenius muda yang telah tiba di sana memandangnya dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat penasaran tentang asal-usul pemuda ini. Kapan seorang jenius luar biasa seperti itu muncul di dunia? Semakin lama semakin banyak orang yang melewati gerbang dan berkumpul di depan 18 jalur tersebut. Pada akhirnya jumlah mereka mencapai lebih dari 500 orang. Semua orang itu adalah jenius-jenius terbaik dari berbagai kekuatan. Suara Xie Qitian kemudian terdengar kembali. Ia menyatakan bahwa seleksi akan segera dimulai. Ia juga mengingatkan bahwa siapapun yang terbang atau jatuh dari jalur tersebut akan dianggap gagal. Begitu pengumuman itu selesai, orang-orang segera bergerak. Setiap jalur segera dimasuki oleh seorang peserta. Namun ketika mereka berlari di atas jalur cahaya pelangi itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka dan langsung menyerang. Sosok itu melancarkan serangan telapak tangan yang sangat kuat. Dalam sekejap 18 pemuda yang baru saja maju langsung terpental keluar dari jalur tersebut. Mereka semua gagal. Banyak orang segera menyadari sesuatu. Sosok yang menghalangi jalur itu memiliki kekuatan alam dewa spiritual. Banyak orang langsung mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mungkin para pemuda di alam embrio roh bisa menembus penghalang seperti itu?
Kesulitan seleksi ini ternyata jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Beberapa orang mulai berdiskusi dengan serius. Banyak yang merasa bahwa tahap seleksi ini akan langsung menyingkirkan sebagian besar peserta. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan ahli alam dewa spiritual sebagai penghalang membuat hampir tidak mungkin bagi praktisi di bawah tingkat itu untuk melewatinya. Namun ada juga yang menganggap hal itu wajar. Hanya 10 orang terbaik yang akan diizinkan memasuki aula kuno Kaisar Suci. Bagi para praktisi di alam embrio roh yang hanya ingin mencoba keberuntungan, lebih baik mereka tersingkir lebih awal daripada mempermalukan diri di tahap berikutnya. Di setiap jalur cahaya pelangi terlihat sebuah sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun sosok-sosok itu bukan manusia asli, aura yang mereka pancarkan tetap sangat kuat. Beberapa orang masih memiliki tekad untuk mencoba. Mereka berpikir bahwa selama bisa melewati penghalang pertama, mungkin masih ada peluang untuk berhasil. Tidak lama kemudian kelompok berikutnya maju. 18 orang kembali bergegas memasuki jalur. Sosok-sosok penjaga itu kembali menyerang dengan telapak tangan yang kuat. 17 orang langsung terpental keluar dari jalur dan gagal. Namun ada satu orang yang berhasil menahan serangan tersebut. Ia merupakan jenius tingkat 3 yang sangat kuat. Kultivasinya sudah sangat mendekati alam dewa spiritual. Ia menahan serangan telapak tangan tersebut, lalu memanfaatkan celah yang muncul untuk melesat melewati sosok penjaga pertama. Ia sangat gembira karena merasa berhasil. Namun sebelum sempat merayakan keberhasilannya, 3 sosok lain tiba-tiba muncul di depan jalur tersebut. Ketiganya memiliki kekuatan alam dewa spiritual tingkat pertama. 3 serangan telapak tangan kuat langsung menyerangnya. Pemuda itu hanya sempat berteriak sebelum akhirnya terpental keluar dari jalur. Banyak orang langsung menghela napas. Satu penghalang saja sudah sangat sulit dilewati. Sekarang masih ada 3 lagi di bagian berikutnya. Bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Beberapa orang bahkan mulai berpendapat bahwa tanpa mencapai alam dewa spiritual hampir tidak mungkin melewati jalur tersebut. Meski begitu masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan tetap mencoba. Namun fakta membuktikan bahwa semua jalur memiliki pola yang sama. Di awal jalur terdapat satu sosok alam dewa spiritual tingkat pertama. Setelah itu ada 3 sosok lagi yang menunggu di depan. Meskipun kekuatan mereka hanya berada di tingkat biasa di antara para ahli alam dewa spiritual tingkat pertama, tetap saja mereka terlalu kuat bagi sebagian besar peserta. Banyak orang akhirnya gagal. Luming juga melihat beberapa orang yang dikenalnya mencoba jalur tersebut. Di antaranya adalah Sue Jiani, prajurit mayat, Dong Fang Yu dari Istana Dewa Ditian, Ao Tu dan Feng Xuan dari Lembah Iblis Surgawi. Semua orang itu gagal satu persatu. Meskipun mereka adalah jenius teratas di wilayah timur, mereka hanya dianggap biasa di benua hutan belantara ilahi yang luas. Beberapa gelombang pertama peserta semuanya gagal. Pada gelombang ke-6 akhirnya muncul seorang jenius tingkat 2 yang mencoba. Orang itu adalah seseorang yang sangat dikenal oleh Luming. Ia adalah Sue Luozi. Sue Luozi langsung menyerang sosok pertama dan menghantamnya hingga terpental. Ia kemudian melanjutkan ke depan dan menghadapi 3 sosok berikutnya. Namun 3 sosok itu juga tidak mampu menghentikannya. Dengan 3 serangan telapak tangan yang kuat, ia memaksa ketiganya mundur lalu melanjutkan perjalanan. Namun sebelum mencapai garis akhir, 9 sosok baru tiba-tiba muncul di jalur tersebut. Ke-9 sosok itu semuanya memiliki kekuatan alam dewa spiritual tingkat pertama. Mereka menyerang bersama-sama dengan telapak tangan yang saling terhubung. Kekuatan serangan mereka seperti longsoran besar yang terus-menerus datang. Ekspresi Sue Luozi menjadi serius. Energi darah memancar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi pedang merah darah. Ia menyerang berturut-turut dan menghancurkan serangan telapak tangan lawannya. Namun ke-9 sosok itu langsung menyerang lagi secara bersamaan. Serangan mereka terlihat terhubung satu sama lain dengan koordinasi yang sempurna. Dengan teriakan nyaring, Sue Luozi menggunakan fusi garis darah dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Gelombang suara yang mengerikan menyebar dan menghancurkan serangan lawan. Sayapnya kemudian berubah seperti pedang surgawi yang menebas sosok-sosok tersebut. Ia memanfaatkan celah yang muncul untuk menerobos ke depan. Setelah melewati 9 sosok itu, tidak ada lagi penghalang di jalurnya. Sue Luozi akhirnya berhasil mencapai platform. Ia menjadi orang pertama yang berhasil melewati seleksi. Namun hasil ini justru membuat banyak orang merasa putus asa. Tingkat kesulitan seleksi itu terlalu tinggi.
Dengan 9 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama menyerang bersama-sama, kekuatan mereka menjadi sangat mengerikan. Tanpa mencapai alam dewa spiritual hampir tidak mungkin menembusnya. Namun di antara generasi muda, selain para jenius tingkat 2, hampir tidak ada yang berhasil mencapai alam dewa spiritual. Banyak orang akhirnya menghela napas dan menyerah. Mereka merasa tidak memiliki harapan untuk melewati seleksi tersebut. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka lebih baik menjadi penonton saja daripada mempermalukan diri. Namun di tengah suasana itu tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Seorang pemuda melangkah keluar. Ia mengenakan jubah hitam. Matanya terlihat menyeramkan. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam yang dingin. Aura yang dipancarkannya membuat orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bab 1117. Seseorang berbisik dengan suara rendah ketika melihat pemuda yang baru saja melangkah keluar. Tatapan banyak orang dipenuhi rasa takut. Pemuda itu adalah anak kegelapan dari wilayah bawah tanah selatan. Nama anak kegelapan sudah lama tersebar luas. Banyak orang mengatakan bahwa kekuatannya setara dengan 5 tokoh besar dari benua tengah. Namun selama ini, ia belum pernah benar-benar bertarung dengan kelima tokoh besar tersebut. Karena itulah banyak orang masih meragukannya. 5 tokoh besar di benua tengah adalah para jenius luar biasa, yang mampu menekan satu generasi. Tidak semua orang bisa mencapai tingkat seperti itu. Tanpa melihat sendiri, tidak banyak orang yang benar-benar percaya. Tiba-tiba aura anak kegelapan melonjak tajam. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Pada saat berikutnya tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat maju dengan kecepatan yang menakutkan. Di tahap pertama jalur itu, sosok penjaga baru saja mengangkat telapak tangan untuk menyerang ketika anak kegelapan telah melewatinya. Tubuh sosok itu langsung meledak tanpa mampu menghalangi sedikit pun. Pada tahap kedua-tiga, sosok penjaga muncul dan menyerang secara bersamaan. Jejak telapak tangan mereka sangat kuat. Namun hasilnya tetap sama. Anak kegelapan langsung menerobos melewati mereka, dan ketiga sosok itu meledak. Kecepatannya sama sekali tidak berkurang. Seolah-olah 3 ahli alam dewa spiritual itu hanyalah udara kosong. Tubuh anak kegelapan seperti aliran cahaya yang melesat di jalur tersebut. Pada tahap ketiga, 9 sosok penjaga muncul bersama-sama. Namun mereka tetap tidak mampu menghentikan langkahnya. Anak kegelapan menerobos lurus ke depan, dan ke-9 sosok itu meledak satu demi satu. Dalam sekejap tubuhnya telah muncul di platform seberang. Suara napas terkejut terdengar di seluruh tempat itu. Kekuatan yang ditunjukkan anak kegelapan terlalu mengerikan. Di hadapannya para ahli alam dewa spiritual tingkat pertama biasa tampak seperti cangkang kosong yang mudah dihancurkan. Di mata banyak orang anak kegelapan hanya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat ia sudah mencapai sisi seberang. Banyak orang merasa terkejut dan kagum. Kekuatan seperti itu jelas sudah melampaui para favorit surga kelas 2 biasa. Ia benar-benar memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan 5 tokoh besar. Banyak orang mulai bersemangat. Mereka merasa bahwa kali ini para jenius dari berbagai wilayah akan bertarung dengan 5 tokoh besar dari benua tengah. Pertarungan itu pasti akan sangat menarik. Pada saat itu terdengar suara tawa keras. Seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas. Rambutnya emas. Pakaiannya emas. Sepatu perangnya juga emas. Aura yang dipancarkannya seperti matahari emas kecil yang bersinar terang. Beberapa orang langsung mengenalinya. Ia adalah Shidu, salah satu dari 5 raksasa benua tengah. Shidu berasal dari Aula Harimau Singa yang merupakan kekuatan penguasa tertinggi. Ia adalah anggota ras iblis. Dikatakan bahwa bentuk aslinya adalah singa emas yang memiliki hampir 90% garis keturunan binatang suci singa matahari ilahi. Garis keturunannya hampir mencapai tingkat murni. Di benua hutan belantara ilahi hampir tidak ada binatang ilahi berdarah murni yang lahir secara alami. Para penguasa iblis biasanya baru bisa berubah menjadi darah murni setelah menembus alam penguasa dan mengalami transformasi. Namun itu adalah perubahan yang diperoleh melalui kultivasi. Tetap ada perbedaan besar dibandingkan dengan binatang ilahi berdarah murni yang lahir secara alami. Ketika Shidu melangkah keluar, seorang pemuda lain juga maju. Pemuda itu mengenakan jubah bulu dengan 5 warna yang berkilau. Banyak orang langsung terkejut ketika mengenalinya.
Ia adalah Konglin dari Gunung 10.000 Iblis. Ia juga merupakan jenius tertinggi dari kekuatan penguasa tertinggi. Dikatakan bahwa ia memiliki hampir 90% garis keturunan burung suci merak 5 elemen. Kekuatannya sangat menakutkan. Kedua orang itu termasuk di antara 5 raksasa benua tengah. Dari 5 raksasa tersebut 3 adalah manusia dan 2 adalah iblis. Shidu memandang Konglin sambil tersenyum. Keduanya kemudian bergerak hampir pada saat yang bersamaan. Satu cahaya emas dan satu cahaya 5 warna melesat menuju jalur masing-masing. Mereka tidak berhenti sedikit pun. Cahaya melintas dengan sangat cepat. Sama seperti anak kegelapan, para penjaga alam dewa spiritual yang menghalangi jalan mereka langsung dihancurkan tanpa mampu menghentikan mereka. Dalam sekejap mereka sudah muncul di platform seberang. Banyak orang menghela napas kagum. Inilah kekuatan 5 raksasa. Dibandingkan dengan mereka, para favorit surga biasa benar-benar terlihat terlalu lemah. Bahkan banyak favorit surga kelas 2 juga merasa tidak berdaya. Pada saat itu suara yang sangat dikenal oleh Luming terdengar. Seorang biksu berwajah bayi yang selalu tersenyum melangkah keluar. Luming langsung mengenalinya sebagai biksu yang licik itu. Tidak lama kemudian terdengar lantunan doa Buddha yang jernih. Sosok kecil berpakaian putih berjalan keluar dan berdiri di jalur di samping biksu tersebut. Ia adalah seorang biksuni. Tubuhnya kecil dan anggun. Ia mengenakan jubah putih bersih. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci Buddha. Penampilannya seperti bodhisatwa wanita yang keluar dari sebuah lukisan. Kecantikannya luar biasa. Meskipun tidak memiliki rambut panjang, kecantikannya tetap tak tertandingi dan penuh kesucian. Banyak orang tidak bisa mengalihkan pandangan setelah melihatnya. Namun banyak juga yang merasa menyesal. Wanita secantik itu ternyata adalah seorang biksuni. Pada saat itu seorang pemuda berjubah hitam yang diselimuti api hitam juga melangkah keluar. Ia mencibir dingin sambil mengatakan bahwa ia akan menemani 2 biksu dari wilayah barat itu. Beberapa orang mengenalinya sebagai salah satu jenius dari dunia bawah selatan. Tidak lama kemudian 2 sosok tinggi juga melangkah keluar bersama-sama. Perhatian semua orang langsung tertuju kepada mereka. Keduanya adalah Yang Potian dan Tuobashi dari dataran utara. Suasana menjadi semakin ramai. Biksu licik itu tertawa sambil memancarkan cahaya Buddha dari tubuhnya. Dalam sekejap ia berubah menjadi cahaya dan melesat maju. Pada saat yang sama para jenius lainnya juga bergerak. Tubuh mereka berubah menjadi berkas cahaya yang meluncur cepat di jalur tersebut. Sosok-sosok penjaga hampir tidak terlihat ketika mereka melintas. Sesaat kemudian di platform seberang telah berdiri Yang Potian, Tuobashi, biksu licik, biksuni cantik, serta pemuda yang diselimuti api hitam. Semua orang yang melihatnya merasa sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa akan muncul begitu banyak jenius yang memiliki kekuatan setara dengan 5 raksasa. Yang Potian sudah lama dikenal sebagai salah satu dari 5 raksasa benua tengah sehingga tidak ada yang merasa aneh. Tuobashi juga pernah beberapa kali bertarung dengan Yang Potian dan namanya sudah lama terkenal. Adapun biksu licik itu telah menunjukkan kekuatannya di alam rahasia Istana Bijak Akademi Dunia, sehingga banyak orang juga menganggapnya setara dengan 5 raksasa. Ketiga orang itu memang sudah diperkirakan. Namun kekuatan biksuni wanita dan pemuda dengan api hitam itu benar-benar mengejutkan. Jika mereka juga memiliki kekuatan setara dengan 5 raksasa, maka persaingan kali ini akan menjadi sangat sengit. Banyak orang mulai merasa putus asa. Mereka menghitung jumlah jenius kuat yang telah muncul. Pertama ada anak kegelapan. Kemudian Shidu dan Konglin. Sekarang ada 5 orang lagi yang kekuatannya tampak selevel. Jika ditambah dengan beberapa sosok misterius lainnya, jumlahnya sudah mencapai 8 orang. Tempat di 10 besar hampir habis. Setelah itu para favorit surga kelas 2 juga mulai bergerak. Hampir semua favorit surga kelas 2 sudah menembus alam dewa spiritual. Bagi mereka ujian ini tentu tidak terlalu sulit. Satu demi satu mereka berhasil melewati jalur tersebut. Luming juga melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ia melihat Dewi Tanxiang, Jing Kongling, Kong Xin, Jun Yue, Kaisar Ilahi, dan beberapa orang lain yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kali ini hampir semua elit dari benua hutan belantara suci berkumpul di tempat ini. Selain beberapa jenius dari keluarga kekaisaran dan keluarga Xie, sebagian besar favorit surga dari berbagai kekuatan telah datang untuk mengikuti seleksi ini. Bab 1118.
Pada saat itu seorang pemuda berpenampilan biasa melangkah keluar. Penampilannya benar-benar biasa. Tubuhnya tidak tinggi dan tidak pendek, wajahnya juga tenang tanpa kesombongan ataupun aura keagungan seorang raja. Ia terlihat seperti pemuda biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Namun ketika pemuda itu muncul, hampir semua orang langsung memperhatikannya. Bahkan para penguasa juga menoleh. Pemuda itu adalah Long Chen. Nama Long Chen sudah sangat terkenal di benua tengah. Ia dikenal sebagai penguasa generasi muda di benua tengah. Sepanjang perjalanan kultivasinya, ia tidak pernah mengalami kekalahan ketika bertarung melawan orang seumuran. Dalam pertempuran keberuntungan sebelumnya, ia bahkan telah menembus alam dewa spiritual, jauh melampaui 4 raksasa lainnya. Banyak orang menyebutnya sebagai jenius, yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun di benua tengah. Semua orang terdiam dan memandangnya. Mereka ingin melihat bagaimana Long Chen akan melewati jalur tersebut. Long Chen melangkah maju. Langkahnya terlihat sangat biasa. Ia berjalan perlahan satu langkah demi satu langkah. Setiap langkah menempuh jarak beberapa mil. Kecepatannya tidak terlihat cepat. Bahkan dibandingkan Yang Potian dan yang lainnya, kecepatannya tampak lebih lambat. Ia berjalan beberapa langkah lalu tiba di depan sosok penjaga pertama. Sosok itu menyerang dengan telapak tangan. Long Chen juga mengangkat telapak tangannya. Benturan keras terdengar dan sosok penjaga itu langsung meledak. Long Chen kemudian terus melangkah maju. Tidak lama kemudian ia tiba di tahap kedua. Di depan 3 sosok penjaga itu, ia kembali mengangkat telapak tangannya. Ketiga sosok itu meledak pada saat yang sama. Ia terus melangkah dengan tenang hingga mencapai tahap ketiga. Ia mengibaskan telapak tangannya sekali lagi. 9 sosok penjaga itu meledak bersamaan seolah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua terlihat begitu mudah seolah awan yang berlalu dan angin yang berhembus. Setelah itu Long Chen melangkah ke atas platform. Langkahnya memang tidak cepat, tetapi kecepatan ia menembus setiap tahap sangat luar biasa. Sosok-sosok penjaga itu sama sekali tidak mampu menghentikannya. Jika dilihat secara keseluruhan, kecepatannya bahkan melampaui sebagian besar jenius kelas 2. Lu Ming memandang Long Chen dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa orang ini sangat sulit dipahami. Ia tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Long Chen sama sekali. Tidak lama kemudian Lu Ming juga melangkah keluar. Ia tersenyum tipis lalu memilih salah satu jalur dan bergegas maju. Penampilan Lu Ming tidak terlalu mencolok. Meskipun ia juga melewati setiap tahap dengan cepat, kecepatannya hanya berada pada tingkat rata-rata di antara para jenius kelas 2. Karena sebelumnya Lu Ming mampu menekan Wu Chang, hasil seperti ini dianggap wajar oleh semua orang. Tidak ada yang merasa terkejut. Setelah Lu Ming, beberapa jenius kelas 2 lainnya juga menyusul. Setelah para jenius kelas 2 selesai mencoba, tidak ada lagi yang berani maju. Para favorit surga kelas 3 yang tersisa hanya menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melewati jalur tersebut. Xie Qitian kemudian menyatakan bahwa seleksi telah selesai. Dengan lambaian tangannya 18 jalur cahaya pelangi langsung menghilang. Semua orang kemudian memandang ke arah platform. Di atas platform itu berdiri 40 orang. Artinya hanya 40 orang yang berhasil melewati seleksi. Banyak orang segera mulai berdiskusi tentang asal wilayah para jenius tersebut. Wilayah dunia bawah selatan dianggap sangat kuat. Mereka memiliki 2 orang yang diduga memiliki kekuatan setara dengan 5 raksasa serta 3 jenius kelas 2. Dataran utara juga sangat kuat. Selain Tuobashi masih ada 3 jenius kelas 2 lainnya. Namun banyak orang merasa bahwa Gurun Barat adalah wilayah yang paling misterius. Di sana ada 2 orang yang diduga memiliki kekuatan setara dengan 5 raksasa tetapi tidak ada satupun jenius kelas 2 yang terlihat. Hal itu terasa tidak masuk akal. Sebagian orang menduga bahwa para jenius kelas 2 dari Gurun Barat sebenarnya tidak datang sehingga kekuatan mereka sulit diperkirakan. Gurun Barat memang selalu dikenal misterius dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Tidak ada yang tahu sejak kapan para biksu suci Gurun Barat telah ada. Ketika pembicaraan beralih ke wilayah timur, banyak orang tertawa mengejek. Wilayah timur dianggap sangat memalukan karena hanya 1 orang yang berhasil lolos seleksi. Orang itu adalah Kaisar Dewa. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa hal itu memang benar. Benua Tengah memiliki jumlah peserta terbanyak. Selain dirinya ada 27 orang dari wilayah tersebut. Dunia bawah selatan memiliki 5 orang. Dataran utara memiliki 4 orang.
Gurun Barat hanya memiliki 2 orang, tetapi kekuatan mereka sangat sulit dipahami. Sedangkan wilayah timur hanya memiliki Kaisar Dewa. Banyak orang menganggap wilayah timur sebagai wilayah paling lemah di tanah terbuang. Mereka merasa sudah cukup baik jika wilayah itu masih memiliki Kaisar Dewa. Ada pula yang menyebut nama Lu Ming yang dahulu dikenal lebih kuat daripada Kaisar Dewa. Namun mereka beranggapan bahwa Lu Ming tidak datang karena mungkin kekuatannya telah menurun dan ia tidak berani muncul. Sebagian bahkan menduga bahwa sekarang kekuatannya mungkin sudah lebih lemah daripada Kaisar Dewa. Karena itu banyak orang memilih untuk tidak lagi membicarakan wilayah timur. Nada penghinaan sangat jelas dalam pembicaraan mereka. Di antara kerumunan Sue Jiani, Ao Tu, Dong Fang Yu, dan yang lainnya, hanya bisa menggertakkan gigi ketika mendengarnya. Namun mereka tidak bisa membantah. Wilayah timur memang yang paling lemah. Hal itu adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Mereka dahulu adalah tokoh teratas di wilayah timur dan sangat percaya diri ketika datang ke benua tengah. Mereka berpikir bahwa mereka juga akan menjadi tokoh terkenal di sana. Namun kenyataan memberikan pukulan besar bagi mereka. Terlalu banyak orang di benua tengah yang lebih kuat daripada mereka. Bahkan Kaisar Dewa hanya dianggap sebagai jenius kelas 2. Hal itu membuat mereka merasa sangat terpukul. Beberapa orang bahkan mulai membayangkan bagaimana jika Lu Ming benar-benar datang ke benua tengah. Namun mereka merasa bahwa sekalipun Lu Ming datang, ia mungkin tidak akan sekuat Kaisar Dewa sekarang. Kaisar Dewa telah memahami kehendak ruang dan kekuatannya sangat luar biasa. Dalam pertempuran keberuntungan sebelumnya, kehendak ruang Kaisar Dewa masih lemah, tetapi seiring waktu kekuatannya pasti semakin meningkat. Karena itu mereka percaya bahwa Kaisar Dewa saat ini telah melampaui Lu Ming. Tidak lama kemudian Xie Qitian kembali berbicara. Ia menyatakan bahwa karena sekarang ada 40 orang yang lolos seleksi, maka kompetisi tahap pertama akan segera dimulai. Aturannya sangat sederhana. Ia telah mencatat waktu yang dibutuhkan setiap orang ketika melewati seleksi tadi. Para peserta kemudian akan dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan waktu tersebut. Semakin singkat waktu yang digunakan, maka peringkatnya semakin tinggi. 20 orang dengan waktu tercepat akan berada dalam kelompok atas. 20 orang lainnya berada dalam kelompok bawah. Dalam babak pertama ini 20 orang dari kelompok bawah akan menantang 20 orang dari kelompok atas. Jika penantang menang, maka ia langsung maju ke tahap berikutnya. Jika kalah, maka ia akan langsung tereliminasi. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang. Setiap peserta dari kelompok atas juga hanya dapat menerima 1 tantangan. Ketika aturan itu diumumkan, banyak orang langsung terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa Yang Po Tian, Shidu, dan para jenius puncak lainnya memiliki waktu tercepat. Karena setiap orang hanya bisa ditantang 1 kali, pasti akan ada seseorang yang menantang mereka. Dalam situasi seperti itu, orang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Xie Qitian kemudian mulai mengumumkan nama 20 orang yang berada di kelompok bawah. Wu Chang dan Xue Luozi termasuk di dalamnya. Orang-orang yang disebutkan namanya memiliki ekspresi tidak terlalu baik. Pada saat yang sama mereka mulai menilai 20 orang yang berada di kelompok atas. Lu Ming tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa dirinya juga termasuk dalam 20 orang teratas. Selain dirinya, para jenius kelas 2 yang dikenalnya seperti Peri Tanxiang, Jing Kongling, Kaisar Dewa, dan Wu Chengkong juga termasuk di dalam kelompok atas. Di sisi lain, Kong Xin, Jun Yue, dan beberapa orang lainnya berada di kelompok bawah. Liu Yuxin juga berada di kelompok bawah dan wajahnya terlihat tidak terlalu baik. 20 orang dari kelompok bawah mulai mengamati lawan-lawan mereka di kelompok atas sambil memilih siapa yang akan mereka tantang. Bab 1119, Yang Po Tian, Shidu, Kong Lin, dan Long Chen langsung dikesampingkan oleh para penantang. Tidak ada yang berani menantang mereka. Orang-orang juga menghindari Tuo Bashi dan biksu licik itu karena menantang mereka sama saja dengan mengakui kekalahan. Kaisar Dewa juga tidak dipilih karena ia telah memahami konsep ruang yang sangat kuat. Wu Chengkong yang selalu berada di puncak daftar jenius kelas 2 juga tidak ada yang berani menantangnya. Selain mereka masih ada beberapa orang lain yang sulit dipahami. 2 wanita yang sangat cantik juga berada di antara kelompok atas, yaitu Peri Tanxiang dan Jing Kongling. Keduanya menjadi idaman banyak orang sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Dengan demikian jumlah orang yang dapat dipilih sebagai lawan menjadi jauh lebih sedikit.
Banyak tatapan akhirnya tertuju pada Lu Ming dan dua orang lainnya. Meskipun sebelumnya Lu Ming pernah mengalahkan Wu Chang, banyak orang menganggap Wu Chang sebagai salah satu yang paling lemah di antara jenius kelas 2. Selain itu sebelumnya, Lu Ming menggunakan harta untuk menahan serangan ahli alam dewa spiritual tingkat 4. Namun dalam kompetisi ini jelas tidak diperbolehkan bergantung pada harta semacam itu. Kekuatan sejati harus digunakan. Karena itulah di mata banyak orang Lu Ming menjadi salah satu target terbaik untuk ditantang. Sebelum kompetisi dimulai, Xie Qitian kembali mengumumkan dua aturan. Pertama, kompetisi ini hanya bertujuan untuk menentukan pemenang sehingga tidak diperbolehkan membunuh lawan. Kedua, para peserta tidak boleh terlalu bergantung pada benda luar dan harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Begitu ia selesai berbicara, beberapa orang langsung memandang Lu Ming. Mereka ingin menantangnya. Namun situasi menjadi terlalu kacau karena beberapa orang berbicara bersamaan. Melihat itu, Xie Qitian segera menghentikan mereka. Ia memutuskan bahwa urutan penantangan akan ditentukan berdasarkan peringkat. Semakin tinggi peringkat di antara 20 orang terakhir, maka ia akan mendapatkan kesempatan menantang lebih dulu. Dengan cara ini, mereka yang memiliki hasil lebih baik dapat memilih lawan lebih awal. Seorang tetua kemudian keluar untuk mengumumkan peringkat 20 orang terakhir tersebut. Semakin banyak nama diumumkan, semakin buruk ekspresi wajah sebagian orang. Karena mereka yang berada di peringkat bawah, hampir pasti harus menghadapi lawan yang sangat kuat. Sebagai contoh, tidak mungkin ada yang berani menantang Long Chen atau Yang Potian. Orang-orang yang berada di posisi terakhir kemungkinan besar akan menghadapi mereka tanpa pilihan. Setelah peringkat selesai diumumkan, Xie Qitian menyatakan bahwa kompetisi dapat dimulai. Orang pertama yang melangkah keluar adalah Liu Yuxin. Di antara 20 orang terakhir, ia memiliki hasil terbaik dan hampir masuk ke 20 besar. Ia memandang sekeliling platform lalu akhirnya menatap Lu Ming. Kilatan dingin muncul di matanya. Ia memilih Lu Ming sebagai lawannya. Sejak sebelumnya Lu Ming mempermalukan aula berdarah dingin di depan banyak orang, Liu Yuxin telah merasa dipermalukan. Ia telah lama ingin memberi pelajaran kepada Lu Ming. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Lu Ming hanya tersenyum ketika mendengar tantangan tersebut. Tatapannya bahkan sengaja menyapu tubuh Liu Yuxin dengan sikap santai. Perilaku itu membuat wajah Liu Yuxin langsung berubah jelek. Di antara kerumunan Shidu yang merupakan salah satu dari 5 raksasa juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Semua orang di benua tengah tahu bahwa Shidu selalu mengejar Liu Yuxin. Melihat Lu Ming menggoda Liu Yuxin di depan umum membuatnya sangat marah. Setelah tantangan diumumkan, semua orang mundur ke tepi platform. Di tengah platform hanya tersisa Lu Ming dan Liu Yuxin yang berdiri saling berhadapan. Liu Yuxin memandang Lu Ming dengan mata dingin. Ia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya. Dalam seleksi sebelumnya ia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba tubuh Liu Yuxin bergerak. Ia melesat ke arah Lu Ming. Namun hal aneh terjadi. Ketika ia bergerak, tubuhnya tiba-tiba terpecah menjadi 2. 2 sosok itu kemudian berubah menjadi 4. 4 menjadi 8. Dalam waktu singkat seluruh platform dipenuhi bayangan Liu Yuxin. Jumlahnya mencapai ratusan. Sosok-sosok itu mengelilingi Lu Ming dari segala arah. Seorang jenius kelas 2 yang mengenali teknik itu langsung menunjukkan ekspresi serius. Teknik itu adalah teknik gerakan iblis ilusi milik sekte ilusi. Liu Yuxin telah melatih teknik itu hingga tingkat yang sangat tinggi. Menghadapi ratusan sosok yang bergerak bersamaan benar-benar sulit untuk dilawan. Liu Yuxin sendiri memang termasuk jenius kelas 2 tingkat atas. Semua bayangan itu kemudian mengangkat tangan secara bersamaan. Jari-jari ramping mereka memancarkan kekuatan yang tajam seperti senjata ilahi. Serangan jari itu menembus udara dan mengarah ke titik vital Lu Ming dari segala arah. Melihat serangan itu, Lu Ming mengeluarkan tombak panjang hitam. Ia berasal dari sekte tombak hitam sehingga sebelumnya ia telah membeli tombak hitam sebagai senjata. Tombak itu adalah senjata roh tingkat 8 kelas menengah. Tombak panjang itu bergetar. Bunga tombak hitam muncul di udara dan melesat menuju serangan jari Liu Yuxin. Suara benturan padat terdengar tanpa henti. Serangan tombak dan serangan jari saling menghancurkan satu sama lain. Setelah itu cahaya tombak hitam menyebar luas. Serangannya seperti badai yang dapat menyapu ribuan pasukan. Namun teknik gerakan Liu Yuxin memang luar biasa. Ratusan sosoknya melompat dan berkelit di atas platform dengan sangat lincah. Mereka berhasil menghindari serangan tombak Lu Ming.
Luming tetap tenang. Ia terus mengayunkan tombak panjang di tangannya. Cahaya tombak itu seperti naga hitam yang menerjang ke seluruh penjuru platform. Seluruh arena tertutup oleh serangan tombak. Karena ruang platform terbatas, kekuatan teknik gerakan Liu Yuxin akhirnya berkurang. Tidak lama kemudian bayangan-bayangannya mulai terkena serangan tombak satu persatu. Setiap bayangan yang terkena langsung menghilang. Namun Liu Yuxin tidak mundur. Ia justru maju dengan cepat. Tubuhnya bergerak berkedip tanpa henti, dan kecepatannya sangat tinggi. Tombak Luming seperti naga yang mengamuk tetapi tetap tidak berhasil mengenainya. Ketika jarak mereka semakin dekat, sebuah kabut abu-abu muncul di atas kepala Liu Yuxin. Di dalam kabut itu terlihat 8 cakra emas. Itulah garis keturunannya. Kemudian kabut abu-abu itu menyebar dengan cepat. Kabut itu menelan tubuh Luming. Begitu tubuhnya tertutup kabut abu-abu, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tanah berguncang hebat. Di depan Luming muncul pemandangan pertempuran yang brutal. Ia melihat sekte jimat berada dalam keadaan kacau. Formasi Yin dan Yang mereka telah hancur. Pasukan Istana Ilahi Surga Empyrean menyerbu masuk dan membantai para murid yang berada di Gunung Yin Yang. Pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Luming bahkan melihat Yan Kuangtu, yang dikenal sebagai penguasa 9 matahari, terbunuh oleh Kaisar bela diri Di Yi. Ia juga melihat Bai Shijin, Du Songjue, dan banyak ahli lainnya mati di tangan para ahli tertinggi Istana Ilahi Surga Empyrean. Orang tua Luming, teman-temannya, serta murid-muridnya, semuanya berubah menjadi abu dalam pertempuran itu. Namun Luming segera menyadari sesuatu. Ia menarik napas dalam dan matanya memancarkan cahaya tajam. Semua itu hanyalah ilusi. Di masa lalu ketika berada di alam rahasia kediaman Santo, ia pernah memasuki ilusi yang jauh lebih kuat. Ilusi itu bahkan hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Jika dibandingkan dengan ilusi tersebut, ilusi Liu Yuxin terlihat terlalu dangkal. Bagaimana mungkin ilusi seperti ini dapat menipunya? Luming kemudian perlahan menutup matanya. Bab 1120. Pada saat itu para jenius, para kaisar, para makhluk tertinggi, serta banyak kultivator kuat lain baik yang berada di udara maupun di kota suci semuanya menatap ke arah platform. Mereka memperhatikan sosok Luming yang diselimuti kabut abu-abu. Di antara kerumunan para jenius kelas 2 mulai berdiskusi. Mereka mengetahui betapa menakutkannya teknik mimpi besar musim semi dan musim gugur milik Liu Yuxin. Teknik itu merupakan teknik rahasia garis keturunan Liu Yuxin yang sangat misterius dan sulit diprediksi. Begitu seseorang tertutup oleh teknik itu, maka ia akan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Bahkan para jenius terbaik pun bisa berada dalam bahaya. Karena itu banyak orang menganggap bahwa hasil pertarungan telah ditentukan. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Di dalam kabut abu-abu Luming berdiri dengan mata terpejam. Namun hanya setelah beberapa saat matanya tiba-tiba terbuka. Ekspresinya tenang. Dalam sekejap pemandangan pertempuran berdarah di hadapannya membeku. Seluruh ilusi itu kemudian pecah seperti cermin yang hancur. Segalanya berubah menjadi kehampaan. Luming masih berdiri di atas platform sementara kabut abu-abu masih mengelilinginya. Kekuatan 5 warna meledak dari tubuhnya. Ia menyerang dengan telapak tangan seperti pedang. Ledakan keras mengguncang tanah. Kabut abu-abu bergetar hebat lalu mulai hancur sedikit demi sedikit oleh kekuatan esensi sejati Luming. Sesaat kemudian Luming melangkah maju dan menyerbu ke satu arah. Tangannya mencengkeram ke depan dan kekuatan yang mengerikan langsung meledak. Kabut di arah itu langsung menghilang. Tubuh Liu Yuxin pun muncul. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia tidak percaya bahwa teknik ilusi andalannya dapat ditembus secepat itu. Kekuatan esensi sejati Luming berubah menjadi tangan besar. Tangan itu mencengkeram Liu Yuxin dengan kuat. Energi esensi sejati mengalir masuk dan langsung menyegel semua titik akupunktur utama di tubuhnya. Dengan demikian Liu Yuxin tidak lagi mampu mengalirkan energi sejatinya. Ketika Liu Yuxin tertangkap oleh Luming, kabut abu-abu di sekitar mereka langsung menghilang. Baru pada saat itulah semua orang dapat melihat keadaan di atas platform dengan jelas. Pemandangan itu membuat seluruh kerumunan tercengang. Liu Yuxin telah dikalahkan dan bahkan ditangkap oleh Luming. Banyak orang sebelumnya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kabut. Mereka mengira Luming pasti akan kalah.
Namun setelah menunggu beberapa saat dan kabut menghilang, mereka justru melihat Liu Yuxin sudah berada di tangan Lu Ming. Beberapa kaisar dan makhluk tertinggi yang menyaksikan dari jauh hanya melirik sebentar. Mereka tampaknya sudah mengetahui apa yang terjadi. Liu Yuxin berusaha meronta dengan sekuat tenaga. Namun dengan energi sejatinya yang telah disegal, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Ming memandangnya dengan senyum tipis. Tatapannya kembali menyapu tubuh Liu Yuxin. Liu Yuxin langsung merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Lu Ming kemudian mengendalikan energi sejatinya dan menahan tubuh Liu Yuxin di udara. Setelah itu tangannya bergerak. Sebuah tamparan keras langsung mendarat pada bagian tubuh Liu Yuxin. Suara tamparan yang nyaring bergema di seluruh tempat. Seluruh arena langsung terdiam. Tak terhitung banyaknya orang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Liu Yuxin yang dikenal sebagai salah satu dari 5 wanita tercantik di benua tengah benar-benar dipukul di depan umum. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Banyak orang merasa iri hingga mata mereka memerah. Tidak peduli tua ataupun muda. Mereka semua memiliki pikiran yang sama. Wanita secantik Liu Yuxin bahkan tidak berani mereka sentuh. Namun Lu Ming justru menamparnya tanpa ragu. Pada saat itu niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari kerumunan. Cahaya emas melonjak ke langit. Shidu memandang Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh. Ia ingin mencabik-cabik tubuh Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Shidu selalu mengejar Liu Yuxin. Sekarang melihat Liu Yuxin dipermalukan seperti itu membuatnya sangat marah. Sementara itu Liu Yuxin sendiri benar-benar terpaku. Matanya membelalak dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa saat barulah ia menjerit dengan suara memekakkan telinga. Di hadapan begitu banyak orang ia dipermalukan seperti itu. Ia bahkan berharap tanah terbelah agar ia dapat bersembunyi di dalamnya. Ia berusaha meronta dengan sekuat tenaga. Namun Lu Ming sama sekali tidak peduli. Satu tamparan lagi mendarat dengan keras. Suara nyaring kembali menggema di seluruh arena. Para penonton hampir kehilangan akal sehat mereka. Terutama para pria. Sebagian dari mereka iri hingga mata memerah. Ada yang begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Seolah-olah mereka sendiri yang menggantikan Lu Ming melakukan tindakan itu. Di sisi lain, para prajurit pasukan penegak hukum hanya dapat saling memandang tanpa kata. Mereka tahu bahwa komandan mereka sangat kuat. Namun apa yang dilakukan Lu Ming kali ini benar-benar melampaui dugaan mereka. Bahkan beberapa kaisar dan makhluk tertinggi yang duduk di tempat terhormat juga sedikit mengerutkan alis mereka. Akhirnya seorang makhluk tertinggi dari sekte ilusi tidak dapat menahan diri. Ia mengeluarkan teriakan marah dan aura kekuatan tertinggi menyebar ke udara. Namun kaisar dari sekte Yuhuan segera menghentikannya. Hari itu merupakan upacara pengorbanan besar dinasti suci kuno. Semua kultivator kuat berkumpul. Selain itu, Lu Ming dan Liu Yuxin sedang bertarung secara adil di arena. Tidak pantas bagi siapapun untuk ikut campur. Cahaya emas di tubuh Shidu semakin terang. Niat membunuhnya semakin kuat. Namun Lu Ming bahkan tidak memedulikannya. Tatapannya beralih lagi kepada Liu Yuxin. Liu Yuxin masih terus meronta dan menjerit. Lu Ming tanpa ragu kembali menamparnya. Jeritan Liu Yuxin langsung terhenti. Para penonton di sekitar sudah hampir mati rasa melihat pemandangan itu. Tindakan Lu Ming benar-benar terlalu berani dan melampaui batas kewajaran. Ia seolah tidak takut pada siapapun. Beberapa jenius mulai membicarakannya dengan penuh kekaguman. Mereka menganggap bahwa Lu Ming benar-benar luar biasa. Ia muncul dari tempat yang tidak dikenal. Pertama ia menekan Wu Chang. Sekarang ia bahkan mempermalukan Liu Yuxin di depan umum. Salah satu jenius dari kediaman Raja Prajurit mengungkapkan kekagumannya terhadap keberanian Lu Ming. Tidak jauh dari sana seorang biksu yang terkenal tidak bermoral juga berseru dengan nada iri. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Mereka tidak menyangka seorang biksu juga bisa merasa iri dalam situasi seperti itu. Sementara itu sang Buddha dari gurun barat hanya menyebut nama Buddha dengan wajah sedikit canggung.